Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Korwil Sam Didik Ular, Bapak Haji Sugiono SPD MPD atau MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari seluruh SD di wilayah Korwil Sam Didik Ular yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati. Dan yang kami hormati pula teman-teman bendahara bos dari seluruh SD di wilayah Korwil Sam Didik Ular, juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga hadirin yang mungkin mewakili ataupun menjadi pengganti dari perwakilan yang ditunjuk dari sekolah masing-masing, yang semoga selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi yang menjelang siang ini kita dipertemukan di acara yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu ataupun tempat kita membicarakan tentang ilmu. Dan semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul murni karena Allah dan akan mendapatkan pahala yang banyak atau berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, menjadi dambaan kita, menjadi idola kita, dan yang paling penting adalah menjadi harapan kita, yaitu memberi syafaatnya, yaitu nanti di hari kiamat yang tidak ada pertolongan kecuali nanti salah satunya adalah menjadi syafaat kepada Nabi Muhammad. Dan semoga kita semuanya di sini beserta keluarga, beserta anak cucu kita semuanya akan mendapatkan syafaat tersebut. Allahumma. Bapak Ibu kepala sekolah dan para hadirin semuanya, mohon maaf, sudah perlu perkenalan nih, sudah. Sebelumnya kami mohon maaf mungkin dalam penyampaiannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kadang-kadang kalau masuk istimewa ambak, kadang dianggap pinter, dianggap nopo, padahal yang masih tarafnya belajar, jadi masih banyak kekurangan dan masih ingin belajar terus. Dan semoga di depan di sini pun kami niatkan untuk belajar, yaitu belajar ngomong di depan Bapak Ibu sebagai guru kami, diawasi para gurunya. Jadi ketika kami ngomong ada kesalahan bisa dibetulkan ngomong. Ini usia tesis nama-nama nih. Jadi kami tidak bermaksud untuk memberi mau'izah atau lagi tausiah, tapi kami akan belajar bagaimana menyampaikan di depan, dan semoga kalau memang itu ada manfaatnya atau ada kebenarannya, itu berarti dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah dan juga memberikan pertolongan kepada kita. Melewati kami ada ilmu yang terpancar di majelis ini. Allahumma. Mungkin bertanya-tanya, jangan mau menyampaikan apa. Belum kan bingung, karena dari ketika pembicara yang kemarin sudah bagus-bagus sekali, jadi kami merasa kayaknya harapannya lebih bagus, tapi mbok menawannya ataupun memang iya banyak kekurangan, mohon dimaafkan karena harapannya adalah belajar.
Untuk tema yang kami sampaikan yaitu 7 keistimewaan yang diperoleh karena melakukan 7 ketaatan. Sebetulnya sebagai seorang muslim, kita itu betul-betul harus tahu diri gitu. Karena kita pada waktu dilahirkan ke dunia, kita itu sudah ditaklik oleh Allah. Karena kita sudah ditaklek, bahkan Allah mengingatkan lagi dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya begini, Allah itu tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Nah itu ayat yang dikritik supen karena saking groginya ada mas siswoyo Pak Siswoyo ini dulu teman sebangku saya, jadi bareng mondok pondok SMP Negeri 1 Nah, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah berupa kita disuruh untuk beribadah selama hidup kita. Kita juga sering kali, bahkan kalau minim-minimnya orang Islam berarti ya tiap hari itu tidak kurang dari 5 kali kita itu sudah berikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita kepada Allah. Mungkin kadang-kadang terbaca atau tidak karena ini sunnah gitu. Ketika sholat kan rukunnya adalah ketika saat takbiratul ihram adalah membaca Al-Fatihah. Tapi sebelumnya kan ada kesunahan yaitu membaca doa iftitah yang tadi berupa ikrar sebetulnya. Ikrar yang harusnya kita betul-betul ketika membaca itu kita harusnya ingat inna sholati berarti sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Bukan untuk kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa sudah berikrar tapi sok-sokan saya memiliki hidup kita sendiri. Akhirnya kita berbuat seenaknya sendiri. Berarti kira-kira masih ingat dengan ikrar itu atau ikrarnya kurang diperhatikan atau kurang dimengerti. Jadi ketika kita ikrar seperti janji siswa niku nggih, kadang kula nggih sok neng ya karena siswa ya patut menjadi siswa dan sebagainya. Tapi dari janji itu kan mereka ya hanya mengucapkan saja, kadang-kadang dia patuh pada orang tua dan guru, tapi kadang-kadang dengan guru kadang tidak patuh. Lagi diterangkan cerita sendiri. Nah, ketika kok kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga malahan melanggar larangannya Allah, berarti kita tidak beda dengan orang tua itu. Sudah ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tapi seolah-olah kita memiliki hidup kita sendiri. Padahal kita kan tidak tahu, mungkin habis ini kepaduk nabrak batu meninggal, bisa saja ini. Tapi ya semoga ketika itu terjadi ya menjadi husnul khotimah. Allahumma ya kita sih tidak mengharapkan mati gasik nih atau meninggal gasik, tapi ya meninggal kapanpun adalah Allah yang tahu. Bisa saja bapak ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan panjenengan yang meninggal duluan. Sama nih. Ya intinya umur tidak menjadi patokan meninggal. Kemarin saja sebelum Ramadan gini kita ada cerita. Ada tetangga itu umurnya masih 30-an lebih. Dia itu sehat. Dia itu bekerja di rumah makan. Nah, setelah pulang dia itu kemudian merasa sakit gigi. Nah, habis sakit gigi nggak tahu mungkin minum obat apa, ternyata malah meninggal dunia.
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa saja mungkin karena overdosis atau apa nggih, karena pada waktu itu katanya agak mumpruk nih mungkin. Itu berarti kan umur ataupun hidup kita itu bukan milik kita. Kalau kemutan puji-pujian dari kakek-kakek kayaknya tengene Mbah sinten nggih. Pak Desartiman, Pak Desar sing sering tak kula mirengaken. La yamliku li nafsihi darra wala nafa. Ini secuilnya saja. Intinya adalah kita itu hakikatnya tidak bisa memiliki diri kita sendiri. Baik itu untuk memanfaatkan diri kita ataupun justru kita membahayakan orang lain dengan diri kita. Contoh misalkan saya pengennya sih memberi manfaat kepada orang lain, tapi ternyata kebalikannya. Misalkan saya mencoba menolong orang lagi kecebur di sungai, tapi malahan ketika saya berusaha menolong malah kedorong naik ke lebih dalam ke sungai. Nah itu kan berarti kita itu tidak mampu memberikan manfaat atas diri kita sendiri justru karena kita itu tidak memiliki diri kita sendiri. Itu hakikatnya. Mohon maaf nih Pak Ampunten. Kita lanjutkan, ini malah jadi kejauhan dari temanya. Oke, itu sebagai mukadimah lagi kita pengeling bahwasanya kita itu kadang-kadang lupa memang kita itu ada sebuah istilah ataupun ada makalah innal insan makhlul khata wa nisyan. Apa nggih? Al insanu. Jangan grogi yang dengar gitu. Al insanu makhlul khata wa nisyan. Matur nuwun Pak Guru. Jadi manusia itu tempatnya lupa dan salah. Contohnya tadi, saya sudah hafal sebetulnya, tapi dilala lupa tadi karena groginya. Itu sangat nyata contohnya bahwa manusia itu tempatnya lupa dan salah. Baru saja dihafalkan dari semalam kula niku sampai setengah 2 niku, mboten saged tilem. Saking mencari materi untuk Bapak Ibu kepala sih sing terus nopo yo mul materi sholat yang kayak mul materi nopo. Nah akhirnya saya mengambil apa yang disampaikan dari guru saya Kiai Haji Soleh Muhammad Basalam. Beliau itu adalah guru saya dari Brebes. Beliau itu pengasuh pondok pesantren Darussalam di Jatibarang. Beliau itu luar biasa, nggih. Nggih. Dulu satu panggung nggih. Jadi beliau itu sangat luar biasa ketika menyampaikan itu mungkin dengan hati. Jadi ketika disampaikan dengan hati, insya Allah masuknya ke hati juga. Tapi kalau saya masuknya lewat telinga kanan, keluar telinga kiri karena mungkin menyampaikannya tidak dengan hati. Ya, mohon maaf, ini masih tataran lambe lah caranya, masih belum sampai hati. Karena saya sendiri banyak sekali yang akan saya sampaikan ini banyak yang belum bisa kami laksanakan. Jadi saya niatnya juga pertama adalah belajar untuk menyampaikan, yang kedua belajar untuk mengelingakan diri saya sendiri. Barangkali kalau mengelingkannya di depan orang banyak kan nyungkan atau ngomong kayak gini guru-guru secamatan kok orang ngelakuin dan kayong izin paling boten harus niku. Kok misalkan ada manfaatnya bisa diambil. Yang pertama langsung masuk. Nah ini udah siang malahan. Yang pertama, 7 keistimewaan yang diperoleh karena melakukan 7 ketaatan. Yang pertama adalah sujud. Tahu sujud nggih Bapak Ibu? Jadi sujud. Nah, sujud di sini
yang diutamakan adalah sujud di dalam sholat. Karena sujud kalau tidak ada sebabnya itu dilarang. Tapi kalau sujud syukur, sujud tilawah kan ada sebabnya. Nah, sujud sahwi gitu. Nah, di sini yang sujud yang akan ditekankan adalah sujud di dalam sholat. Kenapa sujud? Di dalam sebuah hadis yang panjang tetapi hanya kutipan saja nggih, bukan panjang. Ada sebuah hadis dikatakan aqrabul abdi ilallah fi sujudihi. Jadi ternyata ketika kita sholat utama dari sholat itu atau ruhnya lah, ruh dari sholat itu adalah di dalam sujudnya. Karena apa? Aqrabul abdi ilallah fi sujudihi. Ternyata ketika sholat posisi itu kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bagian tubuh kita yang paling kita hormati atau yang biasa kita hormati nopo kira-kira? Kepala nggih, ataupun di dalam kepala ada otak. Nah, ternyata di dalam sujud itu kita malah meletakkan di paling bawah. Mohon maaf, berarti kan lebih bawah daripada bagian pantat ataupun kaki kita. Padahal kan kepala itu adalah sebagai mahkotanya kita. Tapi ketika sholat kita sedang merendahkan diri kepada Allah. Kita harusnya ketika sujud berarti kan ingat, karena di situ juga ada bacaannya, napa nggih? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita juga ikrar, kita sedang mengakui keluhuran atau ketinggian Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan maha segala puji bagi Allah. Nah, ketika kita sujud seperti itu ternyata kita sedang paling dekat dengan Allah. Kalau pada tanglet ibu-ibu punya kenalan orang pejabat atau apa namanya artis yang terkenal ibu kota? Punya nggih? Atau orang kira-kira senang mboten kira punya kedekatan dengan orang besar nih? Nah, Sandra Dewi, nah itu kan terkenal tapi karena keartisannya gitu. Terus apalagi ditambah dengan suaminya yang berbuat pula. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin di dunia saja sudah kelihatan dilihat oleh manusia sebagai pejabat lah gitu. Kita kan senang. Bahkan kadang-kadang pengen foto selfie bareng-bareng gitu kan gitu, biasanya. Nah, ternyata di dalam sholat kita ketika sujud itu kita sedang didekati oleh Allah. Iya, kita mendekat kepada Allah, Allah juga mendekati kita. Nah, ketika makanya ada istilah tadi ataupun hadis aqrabul abdi ilallah fi sujudi. Ketika sujudlah kita paling dekat dengan Allah. Jadi kira-kira ketika kita sedang bertemu dengan pejabat yang seperti itu, kita punya kepentingan, kita sampaikan omongan. Kita lagi pengen naik pangkat lah, ini lagi rame-rame. Ada kesempatan pejabat memberi kesempatan. Pengen apa anak, kesulitan apa? Kira-kira. Disampaikan omongan. Biasanya disampaikan. Nah, ini kita kesempatannya adalah dekat dengan pemilik surga, neraka, alam dunia seisinya. Kira-kira ketika sedang dekat seperti itu, apakah kita akan menyia-nyiakan tidak menyampaikannya? Harusnya disampaikan. Tapi mungkin karena belum tahu gitu, jadi sholatnya belum, doanya yang paling sehabis sholat gitu. Selesai sholat baru kita berdoa. Saya Soleh bahasa lama atau Soleh bahasa lama itu punya satu ijazah. Ini ijazah umum. Kalau bisa dilakukan, saya sudah mempraktekkan satu hari. Ternyata kok ada manfaatnya, ada
ada bedanya. Ada suatu masalah yang saya punya waktu itu, saya bingung. Nah, saya mendapatkan ini dari beliau, saya coba. Jadi awalnya kita coba-coba, nggak apa-apa lah, ibadah kita coba dulu, tapi kan sudah berusaha lebih baik lagi. Kita kan tarafnya bertingkat nih. Kalau kita ujuk-ujuk kayak kiai, kayak wong sing ngalim banget, khusyuk dan sebagainya, kan betul sakit. Ya mipil lah, minimal ya coba-coba dulu. Terus kemudian kita berusaha menghadirkan atau ikhlas dalam beribadahnya dan sebagainya. Nah, pada waktu itu ijazahnya ketika sujud, kita itu ketika setelah membaca subhana rabbiyal a'la, kalau kita jamaah mungkin ada waktunya karena ketika imamnya sudah, ya jangan sampai ketinggalan 3 rukun sholat, itu malah jadi sholatnya bisa batal. Misalnya imam sudah sujud, kita sujud karena tadi berdoa ini, kemudian imamnya sudah berdiri, kita batal karena kehilangan 3 rukun sholat. Nah, makanya ini mungkin lebih tepatnya ketika kita baca ketika kita sholat sendirian atau ketika sholat sunnah. Ijazahnya sangat mudah. Ketika sehabis baca subhana rabbiyal a'la, dibaca 14 kali, ya Wahhab, ya Wahhab, sampai 14 kali. Habis itu kita berdoa apa yang kita hajatkan, kita minta. Tapi cara melafalkannya, nah ini lebih, kalau misalkan lagi kesulitannya masalah rezeki atau masalah kaitannya dengan ekonomi, katanya di sini dibacanya ketika rokaat terakhir atau sujud dari rokaat terakhir sholat duha. Sholat duha kan bisa dilakukan minimal 2 rokaat, paling banyak 8 rokaat. Nah, ketika kita di akhir daripada melakukan sholat duha, di sujud yang terakhir itu kita tambahin ya Wahhab. Cara bacanya juga di tasdid Wahhab, bukan ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Nah, itu nanti ketika dipanggilkan seperti itu, caranya saya memanggil Pak Woyo dengan soyo-soyo kan nggak nyambung, nggak tepat. Karena Pak Woyo bukan merasa namanya Pak Soyo, ya diam saja. Allah pun begitu, ketika dipanggil bilang jawab, semuanya lukis sah. Tapi ketika membacanya dengan ya Wahhab sampai 14 kali, berarti kan ya Wahhab sih artinya apa? Allah Maha Pemberi. Ketika dipanggil 14 kali, insya Allah itu akan mengabulkannya. Yang diceluki bae jebulane. Oh, bae. Bareng jaluki nopo. Insya Allah. Saya praktek waktu itu. Di monggo. Kalau bisa ya urusan dunia dan akhirat. Tapi kalau dunia ya sebetulnya bisa tidak diminta. Ketika kita minta urusan akhirat dengan ikhlas, Allah itu ketika kan Allah Maha tahu. Walaupun Allah itu kita itu tidak menyampaikan spesifik kita itu butuh apa, kalau kita itu niatnya karena Allah, ya Wahhab itu kan berarti lagi zikir, ya Wahhab, ya Allah Maha Pemberi, ya Allah Maha Pemberi. Doanya ya kalau bisa yang maksurat, yang doa-doa yang sudah dianu oleh Nabi. Ada doa pendek yang bisa sebetulnya sangat luar biasa. Biasa kita baca, namanya saja sudah menggelegar, doa sapu jagat. Nah, doa sapu jagat itu bisa kita doakan ketika setelah memanggil Allah 14 kali. Kenapa 14? Nah, ini ada sir ataupun ada rahasia yang sudah dipraktekkan oleh para ahli tasawuf. Jadi ini bukan sembarangan. Ini sudah betul-betul orang-orang yang alim ataupun orang wali mungkin. Jadi insya Allah. Tapi yang kita niatkan itu adalah untuk zikir pada Allah, dan memang itu tuntunan dari para ulama yang kita lakukan.
dan boleh kok kita minta doa untuk keduniaan juga. Kemudian ya, berarti kita manfaatkan kedekatan kita kepada Allah pada waktu sujud. Jangan kita malah sujudnya kilat. Bahkan mohon maaf, ketika sholat kita kok tidak ada tumak ninahnya, bahkan ada ulama yang mengatakan malah sholatnya tidak sah. Tumak ninahnya apa nggih? Jadi ketika satu gerakan itu ada berhenti kurang lebih jeda kurang lebih 3 detik lah. Makanya kalau saya pribadi karena meyakini ada tumak ninah ketika ada sholat yang cepat banget ya, saya sih tidak menyalahkan karena mungkin ada dalilnya mungkin ada dalilnya yang sholat tarawih sampai hanya 7 menit dan sebagainya. Tapi kalau saya sendiri tidak punya ilmunya seperti itu, jadi tidak ikut-ikutan. Karena tadi di sholat itu kan ada tumak ninah. Kalau saja itu tidak ada tumak ninahnya berarti kan tidak sah. Tapi kan nggak tahu, dia punya dasarnya mungkin, jadi tidak bisa menyalahkan. Saya juga tidak bisa menyalahkan. Wong ilmu newi cetek men kok arep nyalahkan yang mungkin sudah ya tidak bisa menyalahkan lagi. Tapi ya dengan dasar itu kita tumak nina ya yang itu sajalah. Ya. Paling lama-lamanya ya kalau kita paling 1 jam lah. Oke, betul paling setengah jam umumnya. Setengah jam dari 24 jam yang dikasih oleh Allah tiap harinya. Masa tidak menyempatkan. Padahal kita sedang menghadap yang punya alam semesta. Kayaknya kok terlalu pelit. Masa pelit nggak nih karo Gusti Allah. Ya patut baik misalkan rezekinya juga pelit mungkin. Nah kita juga harus semakin koreksi diri. Iya yo. Ternyata saya rezekinya seret ya mungkin karena pelit maring Gusti Allah. Sholat duhur ngene ora 5 menit aja rampung. Nggih. Bar niku mboten donga-donga acan. Rugi malahan niku. Bar donga salam kok mboten donga niku rugi malah. Intinya kan di doanya. Bahkan dalam fikih itu as-sholatu hiya doa. Sholat itu ya doa. Ketika sholat ketika bacaan sholatnya apalagi tidak dibacakan, kemudian akhir sholat tidak ada doanya, ya kita yang sendiri yang rugi. Jadi jengkang-jengking langka guna. Apalagi kalau kita meninggalkan sholat, naudzubillahimin, ada sebuah neraka khusus. Kemarin kan Pak Daud memberinya surga khusus bagi puasa. Tapi saya menyampaikan ada satu neraka khusus bagi orang yang meninggalkan sholat. Namanya neraka sakor. Naudzubillahimin dzalik. Karena ketika kita umur sampai panjang sekali, ternyata hanya per sholatnya 5 menit saja masih dikorupsi 3 menit ataupun kurang. Nah itu kan berarti kita sangat pelit kepada Allah. Kalau kita masih gerutuk, gini rezekinya sulit, ya salah ya. Gini. Kita koreksi diri lagi. Itu saya ngomong seperti itu karena saya sendiri seperti itu. Makanya tadi di awal mohon maaf, saya itu banyak sekali yang saya sampaikan itu justru untuk diri saya sendiri. Kemudian supaya tidak ngantuk ada sebuah siiran kuno Ada sebuah siiran kuno yang sangat terkenal pada waktu saya kecil. Eman teman wong ayu ora sembayang. Eman teman wong ayu ora sembayang. Siti Khadijah ayu tapi sregep sembayang. Siti Khadijah ayu tapi sregep sembayang. Sholli wa sallim iman ala Muhammadah.
Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Napa sing ninggalkan salat kurwat bedhok? Oh, sing jalan eman teman wong ganteng ora sembayang eman teman wong ganteng ora sembayang Nabi Yusuf ganteng tapi sregep sembayang Nabi Yusuf ganteng tapi sregep sembayang. Wasalim daiman ala Ahmada Salli wasalim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada teng teng dong teng kan boten ngantuk belajar anu langka isine ora ana moneniatan ya kayu pripun ya paling ora ana onin-onin. Selanjutnya itu berarti apa sih yang kita banggakan? Apa karena ganteng? Oh, gantengnya sepira. Nabi Yusuf sih gantengnya luar biasa sampai Siti Zulekha istrinya pejabat saja tergila-gila sampai motong buah-buahan saja tangannya yang terpotong juga sholat. Kok kita yang hanya sholatnya paling sing ngakoni ge ibune ge lagi dong urung bojo harus bojo ta pren lo sok kan tangan mak mesti jangan kok pren apa gara ayo apa nah berarti kan itu ge yang ajulah paling ayu sedunia kok no oleh nunggu nanti puluhan tahun mau pulang mencari pasangan kan puluhan tahun baru dapat. Lanjut gini kita lanjut. Kembali lagi ada lagi pentingnya sholat, yaitu adalah sholat itu justru adalah amalan yang utama dihisab atau amalan yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Awal ma yuhasabu yaumal qiyamati sholat. Jadi kita beribadah banyak sekali tapi kok sholatnya bolong-bolong, naudzubillah, bisa saja nanti tidak terhitung. Terus ada orang nanti miliaran, kamu nanti triliunan, tapi orang sholat nanti jadinya tidak berguna dan sebagainya. Jadi sholat itu utama. Jangan sampai sholat yang hanya 5 yang sebetulnya dulu ketika saja Nabi Muhammad tidak walaupun malu-malu beliau itu tetap meminta diskon, mungkin kita tidak akan mampu untuk melaksanakan. Sudah disampaikan kepada dari Pak Dawud nih 50 terus akhirnya menjadi 5 sarane kula dados Nabi Muhammad ibaratnya kalau kita meminta diskon kok nganti 90% yang kayaknya izin lah. Tapi karena Nabi itu adalah sangat sayang kepada kita. Bukan hanya Nabi itu sayang kita, tapi sangat-sangat sayang. Terbukti ketika Nabi Muhammad sampai mau meninggal saja, yang justru diingat adalah umatnya, bukan istrinya yang cantik, bukan anaknya yang sedang menunggu itu sebetulnya anaknya Siti Fatimah, tapi malah yang dipanggil adalah umatku, karena saking cintanya kepada umatnya. Dan juga mungkin karena khawatir istrinya harus kena ngalim, harus kena taat dan sebagainya, ya insya Allah akan
bahwa masuk surga. Anaknya juga wis ngalim, pinter, taat dan sebagainya, wis orang khawatir lah mungkin. Jadinya yang dikhawatirkan adalah umatnya, kita adalah umatnya, gini buatan. Kita harus mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Jadi kita cara mengakuinya gimana? Ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Ada berita bagus nih Bapak Ibu. THR nih, THR dari Kanjeng Nabi Muhammad. THR-nya orang baik-baik adalah surga. Mau dong buatan? Ternyata tapi ada orang yang tidak mau masuk surga, tidak mau surga. Aneh dong buatan? Ada nih ternyata. Nah, tapi termasuk dong buatan kira-kira. Oke. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Jadi Nabi Muhammad pernah ketika semua umatku masuk surga. Allahumma amin. Tapi ada illa man aba, kecuali sing emoh. Kalau bodoh teman surga kok emoh nggih. Nah, akhirnya sahabat Nabi itu sampai bertanya, "No, kan nasi ora gelem surga, sing mau ngerti apa boten?" Nah, ibaratnya lah, bahasa kemudahan itu. Terus akhirnya Nabi mengatakan apa ya? Man atau ani yadkhulunal jannah wa man asani fahuwa man aba. Orang yang taat kepadaku adalah masuk surga. Allahumma amin. Berarti intinya adalah yang taat. Amin, dan kita harus taat nantinya gitu. Kemudian waman asoni fahuwa man aba. Siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia yang emoh masuk surga. Bahkan emoh yo. Nah, itu tadi taat napa mboten, agar mboten taat ya walaupun kita pengen nemen tapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, ya berarti emoh maring sur. Naudzubillah min dzalik. Nah itu, jadi kabar gembiranya, tapi ternyata abot. Jangan kata tadi, kalau saja surga itu masuknya mudah tanpa ada perjuangan apa-apa ya, dan kebek nih surga kok penuh, tapi nerakane kok kosong. Tapi karena Allah itu menciptakan memang sudah ada dua, dan juga ada hawa nafsu, ada setan dan sebagainya, memang untuk menguji kita. Jadi orang yang masuk surga itu yang memang benar-benar manusia pilihan. Lanjut kepada yang nomor 2, 1,5 jam, 7 berarti sampai kemarin. Dipersingkat ini mungkin yang karena yang paling utama jadi amat dan terpanjang. Dalam 7 keistimewaan yang diperoleh karena melakukan 7 ketaatan, yang kedua yaitu puasa. Alhamdulillah kita sedang melaksanakannya, yaitu puasa Ramadan. Nah, di sini yang dari 7 keistimewaan yang diperoleh tadi, puasa di sini tidak hanya puasa Ramadan, karena puasa sunnah pun istimewa di hadapan Allah. Bahkan kemarin disampaikan oleh Pak Dawud, jadi ketika kita puasa itu ada surga khusus bagi orang yang berpuasa. Pengen buatan? Iya, untuk puasa mama. Perbaiki puasa kita agar puasanya sesuai dengan harapan Nabi dan juga harapan Allah. Tapi ya lagi-lagi Allah itu maha pemurah. Kalau saja yang masuk surga itu sing wong kaya kiai kabeh, sing alim kabeh, kayane ya langkah sing wong mlebu surga nggih, arang-arangan. Nah, karenanya Allah itu memberi kemudahan. Kita itu diberi kemudahan ataupun diberi kelonggaran. Kita itu sekuat kita untuk melaksanakan ketaatan. Tapi ya sekuat-kuatnya kita, jangan kuatnya semuanya Al-Quran. Kita tidak dibatasi sendiri. Tapi ya semampu kita. Maksudnya begini,
bukan semua orang harus menjadi kayak kiai semuanya, jadi kayak seperti itu semuanya, sholat kayak sunai nanti puluhan kali dan sebagainya, puasanya orang tobat doang. Ada sebuah kisah dari ada sebuah kisah Nabi Muhammad itu sedang pengajian dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Nah pada waktu itu ada dikelilingi oleh para sahabat, penggede-penggede sahabat pada waktu itu sing mungkin ya ibaratnya ya pejabat teras lagi kan, pokoknya sahabat-sahabat dekat Nabi. Nah tapi ketika itu sedang Nabi Muhammad menyampaikan ilmu ataupun sebuah tausiahnya, ada orang pakaiannya sangat lusuh, bawa kampak, kemudian lewat, tidak nyapa tidak apa, dia sebetulnya sahabat karena izinnya malah nunduk-nunduk lewat. Nah Nabi yang melihat itu kemudian menyampaikan pada para sahabat, beliau ahli surga. Ahli surga. Heran ombotan. Batu ini ahli surga. Ternyata disampaikan sampai 3 hari berturut-turut. Sampai akhirnya membuat sahabat Umar pada waktu itu penasaran. Kok bisa ya biasa? Jangan-jangan Umar sebulan ini kiai gede. Akhirnya ditiliki. Sahabat Umar itu menyamar menjadi orang biasa, pakaiannya biasa, kemudian pura-pura menjadi seorang pengembara. Yaitu ke rumahnya mengikuti sahabat yang tadi, diikuti sampai akhirnya ke rumahnya, kemudian konangan. Halo, ada apa nih Pak? Orang bergila. Oh, saya lagi kehabisan bekal dari perjalanan. Kebetulan lewat sini saja. Bolehkah saya menumpang di rumahnya panjenengan? Kalau sekarang mungkin dicurigai, mungkin lagi musim curan dan sebagainya. Tapi kalau dulu memang belum begitu, dan sahabat ini sangat husnudzon. Beliau itu melihat orang asing, tapi juga dia itu ya mungkin ya tetap waspada, tapi dia tidak memperlihatkan itu. Tapi dia tetap mempersilahkan menyobati tamu dengan baik. Akhirnya sahabat Umar intinya adalah pengen menyelidiki Janesi amalannya apa, kok bisa masih di dunia saja sudah dijamin masuk surga. Nah, akhirnya sahabat Umar dalam penyelidikan selama 3 hari, ketika malam itu sahabat Umar bangun, tiliki kemarin titip ini orang tangi orang apa, tidur lagi, bangun lagi, turun baik, betul esok orang tahajud di malahan sampai 3 hari. Hanya sholat biasa, sholat 5 waktu saja biasa. Tapi ternyata orang-orang istimewanya menurut sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Akhirnya sampai hari ketiga sahabat Umar caranya pasrah, katanya penyelidikan secara diam-diam berhasil. Takon bela daripada ada keistimewaan tidak bisa didapat gara-gara isin-isinan. Makanya kalau ada sesuatu yang istimewa, kita tanyakan saja supaya bisa mengikutinya. Nah itu akhirnya sahabat Umar bertanya, menghadapi gelap, mohon maaf kisanat atau nopo lagi, sebetulnya saya itu Umar, sahabat Nabi lah. Langsung itu kan jiprak orang gede lah turunannya nyom. Mohon maaf saya salah apa ini? Bodan saya itu cerita lah pada waktu pengajian Nabi Muhammad itu ketika jadi panjenengan lewat itu jadi penghuni surga, calon penghuni surga. Nah saya penasaran, makanya saya pengen melihat jadi ibadahnya sih apa, rahasianya apa. Terus akhirnya orang tersebut, saya itu orang biasa nih,
Pak Umar lah caranya. Pak Umar saya orang biasa. Saya ya hanya seorang tukang batu. Tapi yang memang saya itu seberat apapun saya lakukan untuk menafkahi keluarga dengan mencari yang halal. Oh, ini salah satunya. Terus yang kedua, saya itu berusaha untuk selalu jujur. Pokoknya jujur pada diri sendiri lah. Otomatis kan jujur dengan orang lain. Oh iya. Hanya dua saja, jujur dan ikhlas untuk mencari rezeki untuk keluarga. Nanti juga di sini ada dari 7 keistimewaan orang tersebut termasuk jihad. Jadi orang mencari nafkah untuk keluarga diniati memang betul-betul mencari nafkah untuk mencari yang halal, itu termasuk jihad. Nanti ketika meninggalnya pun berarti mati syahid, tapi syahid dunia. Karena ada syahid, katanya ada penggolongan syahid dunia dan syahid akhirat. Lanjut apa lagi? Puasa. Ini gajinya sudah saya catat pun ternyata jalan-jalannya kebiasaan. Pak Wita mungkin sudah paham. Menyampaikan nopo jalan-jalannya cukup di bawah. Oke. Kembali kepada 7 keistimewaan. Yang kedua, puasa. Di dalam puasa itu ada kemudahan. Jadi ketika kita puasa itu Allah menjanjikan banyak sekali kemudahan. Terbukti di bulan Ramadan, ketika kita mau masak saja kayak kangelan, sekarang kan banyak sekali jualan gitu ya, bazar, takjil dan sebagainya. Itu kan kemudahan-kemudahan. Ada lagi mungkin selama hidupnya 1 tahun itu dia itu tidak pernah melihat musola, padahal rumahnya sekitar musola. Tapi ketika datang bulan Ramadan, ini anak musola ya, akhirnya sholat tarawih. Ini berarti kan kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Itu rezeki gitu. Jadi rezeki itu sangat luas, termasuk mendekatkan diri kepada Allah atau beribadah. Ada kesempatan ibadah, ada teman yang baik, ada anak soleh, ada rezeki halal. Itu ibadah, apa namanya, rezeki. Jadi puasa ternyata salah satu manfaatnya atau salah satu keistimewaannya adalah menjadikan mudah. Mungkin pernah dengar gitu, orang-orang dulu itu senang banget puasa Senin Kamis, ada puasa weton. Mungkin nyata anaknya Arab tes, ya, Arab ujian, Arab puasa nih. Nah itu kan berarti terbukti. Seketika jane niku, ketika puasa kan kita sedang menjaga dari makan yang ya itu tadi, dari ketentuan puasa. Nah ketika itu kan berarti sedang dekat dengan Allah. Ketika itu kan berdoa otomatis karena lagi dekat dengan Allah, maka mudah dikabulkan. Sebetulnya banyak sekali keistimewaan puasa, tapi bukan cukup. Nanti ada yang lebih spektakuler memang ya. Ada ketaatan yang sangat luar biasa. Mungkin nanti akan tertarik lagi. Lanjut keistimewaan yang ketiga, yaitu zakat. Zakat, alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan zakat fitrah nih. Zakat mal juga kita sudah dilatih oleh Basnas. Kebetulan saya masuk di UPZ Bundar gitu. Jadi kita niatkan lah, misalkan zakat itu memang kalau di zamannya sahabat Abu Bakar ini sangat tegas. Kalau orang yang sudah 1 nisab itu malah dipaksa untuk zakat, karena ternyata dari harta kita itu bukan seluruhnya milik kita. Ada sebagian memang hak orang lain yang harus kita keluarkan. Makanya kita ketika ada Basnas atau UPZ memberikan wasilah atau memberikan perantara kita untuk berzakat, kita manfaatkan ya, kalau bisa kita itu betul-betul 2,5%-nya. Walaupun mungkin kalau perhitungan nisab itu sebetulnya
nisab zakat itu berarti kan kalau di apa namanya dihitung nisabnya berarti kan ada yang 93 gram emas, ada yang 85. Pokoknya ada beberapa ulama yang berpendapat. Nah, intinya itu penghasilan itu kalau sudah sampai situ itu berarti harus kita mewajibkan diri sendiri. Karena ketika zakat itu kita tidak keluarkan, maka zakat itu justru nanti akan menjadi siksa nanti di akhirat malah. Jadi harta yang tidak dizakat itu nanti akan menjadi bara panas yang akan menjadi siksa kayak setrika nauzubillahimin. Nah, jadi ya walaupun mungkin terpaksa, tapi karena tadi anggar orang dipaksa mungkin kita akan tidak tahu awalnya. Tapi kan semakin lama kita mencari referensi, oh iya ya ternyata zakat adalah kewajiban, bukan hanya himbauan atau kesunahan. Kalau zakat mal, zakat fitrah itu wajib, bahkan masuk ke dalam rukun Islam. Jadi kalau bisa sesuaikan dengan 2,5%. Apalagi kalau sudah betul-betul bersih. Kemarin juga sering disampaikan oleh Bapak Korwil, ketika harta kita bersih, insya Allah akan berkah. Berkah itu nanti kan akan manfaat, akan gitu. Apa kita kalau mengatakan bahwa itu sudah termasuk yang zakat itu bisa atau tidak? Kalau tidak bagaimana saja? Kemarin juga sempat saya bicarakan dengan ada teman gitu. Penghasilan kita secara apa ya? Real secara real, secara perhitungan normal itu kan berarti kan bulannya ada 12 gitu. Tapi kan ketika ini juga mungkin istilah saya mungkin ada kesalahan atau enggak gitu. Kalau saya berpendapat mungkin seperti itu. Kalau di luar 12 itu yang mungkin sudah tidak menjadi kewajiban. Mungkin ada apa ya? Ya kayak THR kan kita seperti hadiah. Jadi mungkin kalau dihitung ya jelas jauh dari nisab. Mungkin ketika kita tetap memberikan yang nilainya adalah infak atau sedekah, ya tetap kita berikan apa ketika kita ingin memberi, karena itu akan menjadi kembali tetap kepada kita. Karena orang bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Mungkin secara nilai nominalnya mungkin bisa berkurang, tapi nanti akan dikembalikan yang lebih banyak, bahkan 10 kali lipat selesai. Tapi yang mungkin dari bahasa juga karena apa namanya sudah ada ahlinya gitu, kurang tahu gitu. Tapi kalau saya pribadi dengan ada teman yang kayaknya kalau dari di situ sudah di luar dari itu, mungkin bisa dia. Oh misalkan kemarin ada yang memberi usulan, mungkin tetap kita tarik tapi untuk di lingkungan kita. Nah itu kan mungkin juga bisa lebih mengena ke lingkungan kita sendiri. Di WB kita ataupun mungkin di anak didik kita kan masih ada. Terus kemanfaatannya juga lebih kita terasa dengan orang yang kita bersinggungan langsung. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan tetap kok ada pendapat ternyata itu masuk kepada penghasilan kita, berarti kan kita tetap tidak menyalahi karena kita masih memberikannya. Begitu. Mungkin itu dari kami. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Jadi lebih amannya ya kita tetap mengumpulkan, tapi untuk lingkungan kita lah. Kalau misalkan itu kok dianggap sedekah oleh Allah ya monggo. Kalau memang zakat ya berarti kita sudah melaksanakan tidak dosa. Sudah melaksanakan sih. Berarti kita sudah berusaha mentaati perintah Allah berupa zakat. Kalau itu memang dianggap zakat oleh Allah. Begitu? Mohon maaf. Lanjut ya. Kemudian yang ketiga, zakat sudah ya.
ada kisah tapi yang kurang, makanya lebih yang lain. Yang keempat dari 7 keistimewaan yaitu haji bagi yang mampu. Kemarin juga sudah disinggung. Jadi ketika bentar. Tadi yang pertama, kalau sujud itu kan keistimewaannya didapatkan adalah dekat dengan Allah nih. Sebentar di garis bawahinya. Yang kedua, kalau puasa itu keistimewaannya adalah kemudahan. Kemudian kalau yang ketiga, zakat itu adalah aman. Ketika kita sudah zakat, tadi ketika itu memang kewajiban, kita aman dari Allah, dari siksa neraka. Sebetulnya ada kisahnya tapi terlalu panjang. Oke, tentang zakat. Atau perlu gue tambah mantap panjangan gini, nanti lain waktu atau cari referensi di yang lain. Oke, share. Oke, lanjut ke 4 adalah haji. Kalau haji adalah keistimewaannya adalah al-amnu minan nar, aman dari siksa neraka atau api neraka. Jadi dalam saya penghaji itu gimana, penghaji itu Giono dan penghaji yang lainnya. Kalau tahu dolar rekola Pak. Ya niat haji tapi taksi latihan. Nah, jadi ketika haji itu ternyata ada sebuah janji dari kanjeng Nabi Muhammad. Ketika hajinya mabrur itu tidak ada pahala yang membandingi keutamaan haji kecuali surga. Tapi ya intinya harus haji yang mabrur. Nah itu yang susah. Makanya kalau kadang-kadang diceluki haji kok isin nih. Wis kaji kok bukan double kaji oh. Kaji kok ya. Tapi ya kembali lagi nyong arep diarani ayah tetep faiz, arep diarani B tetep faiz. Nah, pokoknya monggo lah. Lanjut, ketika haji sekarang malahan tambah mahal nih. Ya mungkin karena apa mahal ya, itu ya menyesuaikan. Tapi ternyata ada kabar gembira, ada haji dan umroh gratis. Purun? Temenan? Ya dilakukan ini gini. Oke. Haji dan umroh gratis ini ada sebuah hadis dari riwayat Imam Tirmidzi. Man shallal ghadati fi jama'ati tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsi tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hujjatin wa umrati. Kurang lebih intinya adalah barang siapa yang sholat subuh, sholatul ghada itu sholat pagi lah, jadi sholat subuh fi jama'atin, syaratnya adalah jamaah. Nah ini subuhnya ke orang jamaah ya buat tenang salah haji umroh kita. Syaratnya harus jamaah. Tapi kan ada ketentuan jamaah itu minimal 2 orang bisa. Oh ya enggak sembarangan. Tapi ya lebih utamanya di masjid gitu. Masjid di Rehab ya di musola. Ya pengen haji gratis nomboten. Mau sing larang gitu dilalai. Nganggo surat tanah dan surat nopo-nopo gitu. Akhirnya sakit haji. Kemudian tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsi. Kemudian dia itu tidak bangkit dari tempat duduknya setelah sholat, masih duduk di situ. Kemudian zikir kepada Allah hatta tatlu'a syamsi, sampai fajar muncul atau sampai terbitnya fajar. Tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hujjatin wa umratin. Kemudian sholat 2 rakaat maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh. Nah niku berarti gratis temenan, tapi ya
Tapi lagi membuatkan. Monggo ini yang ngendika Kanjeng Nabi bukan saya, tapi saya menyampaikan hadis nih. Berarti temenan, lain teman Kanjeng Nabi loh. Kecuali nggak menyampaikan hadis kalau sampai kesini kok ternyata salah, nah itu mungkin bukan nabinya yang lombok, tapi yang menyampaikan hadisnya, yang kan hadis kan dari menyampaikan dari satu orang terus kok ada yang keceletot, nah itu mungkin itulah yang salah. Jadi ternyata ada haji umroh gratis, tinggal kita melaksanakan. Mumpung nanti ini kan besok hari Jumat masih gitu, berarti hari Sabtu sampai akhir Ramadan kan ini juga banyak peristiwa Ramadan, kemudian udah libur ya, haji ngaring anak kesuwen nanti 30 tahunan betul bora ya kita haji yang gratisan dulu. Jadi ya insya Allah kita akan mendapatkan pahala haji yang bisa dilaksanakan. Jadi habis sholat subuh jamaah, kemudian zikir itu tidak hanya la ilaha illallah subhanallah baca itu, bisa baca Al-Quran, bisa baca hadis, kemudian pokoknya eling mari Gusti Allah, itu berarti zikir. Lanjut ya, sudah hampir selesai. Yang kelima adalah jihad. Nah ini tadi disampaikan anggar kok kayaknya merumut jihad ke bayangannya jauh Palestina. Ternyata Nabi pernah bertanya kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah sih nggih, istrinya Kanjeng Nabi. Tapi ampun istri nomen, bukan, tapi ya istri saja lah. Karena Siti Aisyah itu istri yang tercinta. Tapi kepada Siti Khadijah ya tercinta wali, semua tercinta. Nah, Nabi itu pernah bertanya kepada Siti Aisyah, tapi maksudnya adalah ngetes kepada Siti Aisyah. Siapakah orang syahid dari umatku, wahai Aisyah? Siti Aisyah ya dengan polosnya menjawab, orang yang perang di jalan Allah hingga meninggal dunia, maka dia adalah jihad dan matinya mati syahid. Nah, Nabi akhirnya ngendika lagi, kalau begitu umatku jarang sekali yang punya pahala jihad. Sebetulnya banyak, bukan hanya itu. Oh, seperti itu. Sudah ada hadisnya, tapi saya tulis dengan artinya saja lah intinya. Jadi banyak sekali ternyata jihad itu bukan hanya perang ke Palestina melawan orang kafir. Kita juga bisa jihad. Sekarang kalau kita niatkan sekarang itu tolabul ilmi atau mencari ilmu, itu termasuk jihad, memerangi kebodohan kita, itu termasuk jihad. Insya Allah ya, tadi sudah disebutkan mencari nafkah yang halal untuk keluarga tercinta, itu juga jihad. Kemudian orang kebakaran meninggal, itu juga jihad. Orang meninggal ketika melahirkan, ini bagi ibu-ibu, jangan misalkan bapak kayak mah satu lagi membiarkan dia. Wonten khawatir sebenarnya kan wis nah misalkan itu kita pasrah kemudian kok dilalah naudzubillah, tapi kok meninggal, nah itu termasuk jihad yang insya Allah pahalanya juga pahala jihad atau syahid. Nah itu termasuk dari jihad panjangan nih kalau teman-teman. Lanjut yang keenam. Yang keenam adalah ini, sebelum keenam ada sebuah kabar gembira bagi ibu-ibu dan mbak-mbak. Ada sebuah hadis orang surga, seorang istri atau seorang anak perempuan atau calon istri itu akan mudah surganya. Ini menurut Kanjeng Nabi, ada sebuah hadis, idza shallatil mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalat jannah. Jadi kalau ada seorang perempuan kok sholat 5 waktunya tidak pernah ditinggal, kemudian bulan puasa Ramadan tidak ditinggal, nggak perlu ditinggal sih nggak haid. Nah itu kan ada kodok. Jadi ketika ada haid ya kita hitung berapa harus dikodok. Itu wajib kodok, itu termasuk ganti dari
puasa Ramadan. Kemudian wahafizat farjaha, menjaga farjinya, jadi tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan lagi. Kemudian yang terakhir, bapak gitu. Wa atoat zaujaha, nah ini taat kepada suaminya, gitu. Maka tapi kan itu dakholat dan agar kaum wadon kok melaksanakan 4 tadi, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga farjinya, kemudian taat kepada suaminya, maka surga jaminannya. Allahumma amin. Semoga bisa melaksanakan semuanya, tidak hanya aminnya saja. Nah, kemudian lanjut ke yang keenam adalah sedekah. Sedekah itu keistimewaannya adalah tad'if atau dilipat gandakan. Oh ya, tadi untuk jihad itu masuk surga gitu. Yang keenam, sedekah dilipat gandakan atau tad'if. Jadi ketika kita sedekah jangan khawatir berkurang, tapi nanti insya Allah akan ditambah. Kemudian yang ketujuh adalah doa. Nah, kalau doa otomatis kita akan dikabulkan, keistimewaannya dikabulkan. Pertanyaannya, yang kawit kemudian donga, gini orang dikabul-kabul lagi. Nah, Nabi itu pernah ngendika semua doa kita, asalkan itu ikhlas, benar tata cara doanya, itu pasti dikabulkan. Tapi ada 5 hal dalam pengkabulannya. Yang pertama jelas langsung diijabah, karena mungkin doanya sudah tepat. Ya, kalau yang pengen gajian KP, nah misalkan langsung diijabah misalkan. Nah itu berarti langsung diijabah dengan wujud dan sesuai doanya. Yang kedua, diundur ijabahnya, bukan, tapi Allah tahu waktu yang tepat. Misalkan April mundur Juni, mundur mana? Nah ternyata harus sabar. Kok sampai Desember, nah kok baru dikabulkan? Allah tahu itu berarti yang terbaik bagi kita. Mungkin kalau saja dikabulkan di April, mungkin langsung tumbas motor. Ketika motoran brek, namanya lagi ugal-ugalan. Ya Allah tahu yang terbaik buat kita. Makanya tetap husnudzon kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dikabulkan tapi di akhirat. Kalau Nabi malah senangnya yang ketiga ini. Semua doanya pengen kita dikabulkan di akhirat. Tapi kan Kanjeng Nabi paling berat dengan Allah. Bahkan di syahadat saja, satu-satunya Nabi yang nempel di syahadat itu ya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya ketika Kanjeng Nabi doa, ya pasti dikabulkan. Karena Kanjeng Nabi itu tidak pernah berdoa yang jelek. Kalau Nabi yang lain kan karena saking putus asanya berdoa untuk umatnya diberi azab supaya jerah dan sebagainya. Tapi Kanjeng Nabi enggak. Karena saking tahunya kalau saja doa itu langsung dikabulkan. Jadi buatan Nabi Muhammad karena tahu ketika doa itu Kanjeng Nabi pasti dikabulkan. Jadi khawatir kalau doanya jelek-jelek langsung dikabulkan kan. Beliau kasihan. Hanya tidak pernah berdoa jelek untuk siapapun. Kemudian yang keempat, diganti dengan yang terbaik menurut Allah. Jadi doa kita jalur KPR ternyata diberi yang lainnya. Mungkin ada kemudahan, THR dan yang lainnya. Itu berarti ganti dari Allah yang doa pada waktu itu mungkin, ataupun yang lainnya mungkin malah tambah putune lahir ataupun putune dan sebagainya. Pokoknya ada bentuk lain yang terbaik yang menurut Allah diberikan pada kita. Dan yang kelima, dikabulkan kepada keluarga atau keturunannya. Jadi dulu kan banyak sekali katanya ada orang yang doa pengen haji, banyak pengen apa. Ternyata dikabulkan di anaknya, keturunannya. Itu sangat-sangat mungkin Allah memberikan 5 hal tadi dikabulkan, pasti
dikabulkan. Ini janji Allah, tidak pernah ingkar janji. Makanya ketika kita doa, maka kita harus husnudzon pada Allah, pasti akan dikabulkan dengan apa yang terbaik menurut Allah untuk kita. Mungkin cukup ya, maaf kalau ini terlalu daler. Menurut maka isin teh daler cerita maka mungkin cerita dari kami, latihan cerita di depan ini mungkin ada manfaatnya. Tadi saya niatkan belajar, kemudian mengingatkan diri saya sendiri, dan kalau ada yang mungkin bisa diambil manfaat, mohon diambil, dan semoga kita bisa mengambil apa yang bisa kita ambil, apalagi ini di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari, dan semoga kita bisa menangi harapan dari umat kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Lailatul Qadar, yaitu di akhir bulan Ramadan 10 hari yang terakhir. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, kemudian diberkahi seluruh rezeki kita, keluarga kita, pekerjaan kita, hidup kita, keluarga dan keturunan kita semuanya, dan terakhir kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Sekian dari kami, banyak tutur kata, penyampaian kurang pas dan sebagainya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.